Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wabub Kabupaten Jember, Bapak Al-Muharram Kiai Haji Mukid Arif, Ibu Kepala Dinas Dispenduk Capil, Ibu Santi, Bapak Asisten 1 Bapak Adi, dan rekan-rekan dari tim BPS Kabupaten Jember, serta peserta press release yang berbahagia, para wartawan dari OPD, dari PI, dari Polres, dari Kodim, dan undangan yang kami sebarkan kemarin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan menjelang sore ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti press release hasil sensus penduduk 2020 Kabupaten Jember, yang mana ini menindaklanjuti dari launching hasil sensus penduduk 2020 secara nasional yang baru saja kita ikuti, yang disampaikan oleh Kepala BPS RI dan juga didampingi oleh Bapak Sekretaris Jenderal Depdagri. Bapak Ibu sekalian, setelah mulai Februari kemarin sampai Oktober kita bergelut dengan kegiatan sensus penduduk 2020. Pada kesempatan ini mungkin langsung saya sampaikan hasil penduduk 2020, hasil sensus penduduk 2020 Kabupaten Jember. Meskipun ini hanya agregat aja, karena secara detail mungkin masih sinkronisasi di tingkat pusat antara BPS RI dan Dirjen Kependudukan, ya, Adminduk, Depdagri. Jadi nanti yang kita sampaikan adalah agregat aja. Monggo ditampilkan. Lanjut. Langsung di hasil sensus penduduk 2020. Langsung dulu ini sensus penduduk 2020 di Kabupaten Jember sebanyak 2.536.729 jiwa. Kalau kita rinci jenis kelamin, untuk jumlah penduduk laki-laki itu 1.264.968 jiwa. Sedangkan untuk penduduk perempuan 1.271.761 jiwa. Jadi secara agregat inilah yang dihasilkan dari hasil sensus penduduk 2020. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember, Bu Bupati, Pak Wabub, beserta jajaran yang luar biasa sekali membantu kami di dalam pelaksanaan sensus penduduk mulai Februari. Seperti yang kita ketahui bahwa mulai sensus penduduk online kemarin bulan Februari sampai Maret. Kemudian ada pelaksanaan lapangan mulai Juni. Sebenarnya mulai Juni akhirnya ditunda sampai September. Luar biasa sekali dibantu oleh jajaran pemerintah kabupaten. Terima kasih sekali Pak Wabub, serta kemudian Pak Ibu Kepala Dispenduk Capil yang begitu juga membantu kami, Diskominfo juga sangat membantu. Kemudian Pak Camat, Kepala Desa, Pak Lurah juga di lapangan juga sangat membantu petugas
memperlancar kegiatan sensus penduduk 2020 ini, sehingga program pemerintah yaitu sensus penduduk 2020 ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses gitu. Setelah ini mungkin kita perlu flashback dulu mengenai bagaimana proses sensus penduduk yang kemarin kita lakukan mulai Februari itu. Monggo dilanjut awal. Sensus 2020 adalah sensus penduduk yang ketujuh ya, yang dimulai awal itu tahun 1961 yang pertama kali. Dengan moto mencatat Indonesia menuju satu data kependudukan untuk Indonesia maju. Sedangkan dasar dari kegiatan sensus penduduk 2020 ini adalah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, PP Nomor 51 Tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik. Kemudian ada rekomendasi dari PBB, Population and Housing Census 2020, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yaitu Satu Data Indonesia. Kemudian Perpres Nomor 62 Tahun 2019 Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan sensus penduduk 2020 ini sangat berhubungan juga dengan Dispenduk Capil karena kita memakai dasar, yaitu dasarnya adalah data ya dari data penduduk yang disediakan oleh Dispenduk Capil, yaitu administrasi kependudukan. Lanjut. Ini tujuan dari sensus penduduk 2020 yaitu untuk menyediakan data komposisi, jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik. Jadi sederhana sekali kemarin kita melakukan sensus penduduk karena mungkin ya pandemi sehingga tidak bisa terlalu tatap muka dengan responden, dengan masyarakat, sehingga variabel yang kita peroleh juga kita batasi. Gitu. Itu yang kita lakukan pada tahun 2020 kemarin. Sedangkan tujuan yang kedua adalah kita menyediakan parameter demografi, fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Dan ini akan kita lakukan pada bulan September 2001, yaitu menggunakan sampel dari sensus penduduk yang cukup besar, ya, sampel yang cukup besar untuk menghasilkan data yang saya sampaikan tadi, tujuan kedua tadi. Metode yang dilakukan untuk sensus penduduk 2020 seperti yang saya sampaikan tadi adalah ada kombinasi antara data registrasi yang relevan dengan sensus, kemudian dengan sampel survei yang tahun 2021 yang akan kita lakukan. Kemudian moda pengumpulan datanya dua, sensus penduduk online dan wawancara, di mana pada kegiatan sensus penduduk online ini yang dilakukan Februari sampai 29 Mei, benar-benar kita sangat dibantu oleh pemerintah Kabupaten Jember secara maksimal, sehingga pada sensus penduduk online kemarin Kabupaten Jember nomor 1 capaian dari rumah tangga yang berpartisipasi pada sensus penduduk online. Ada sekitar 700.000 lebih penduduk yang ikut sensus penduduk online. Ini nomor 1 se-Jawa Timur. Lanjut. Tantangan yang dihadapi kemarin, ya kami sangat dibantu oleh protokol, mohon maaf, dibantu oleh pemerintah kabupaten untuk mengadakan rapid test secara serentak ya, dilakukan di kecamatan-kecamatan untuk petugas sensus penduduk 2020 kemarin. Jadi sensus penduduk 2020 kemarin ketika sebelum ke lapangan mereka dites dulu, rapid test. Kalau yang positif
reaktif akan kita ganti, kita tes lagi. Jadi yang benar-benar ke lapangan non-reaktif semua. Dan terima kasih sekali pada jajaran Parmeka Kabupaten yang telah membantu BPS Kabupaten Jember untuk mengadakan rapid test untuk petugas-petugas sensus penduduk. Ada realokasi anggaran untuk penanganan pandemi ya, karena itu seperti yang saya sampaikan tadi juga, gara-gara itu juga akhirnya dilakukan lebih sederhana. Gitu. Respon berbagai negara, 31 negara menunda atau memperpanjang periode sensus. Ini memang terkait pandemi ya, sehingga mungkin pandemi membuat penundaan kegiatan sensus karena pada tahun 2020 memang secara rekomendasi dari PBB dilakukan sensus penduduk secara serentak di seluruh dunia. Tapi 31 negara menunda atau memperpanjang periode sensus. Yang melakukan kegiatan sensus penduduk 2020 pada tahun 2020 kemarin, salah satunya adalah Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia, dan beberapa negara yang lain. 13 negara melaksanakan sesuai jadwal atau menggunakan sensus register base, yaitu Jepang, Korea, Finlandia. Karena negara-negara ini registrasi penduduknya yang cukup bagus sekali. Mungkin kita ke depan kalau sudah registrasi penduduk sudah bagus sekali, ya kita akan mengadakan secara registrasi, ya, berdasarkan registrasi tersebut. Next. Nah, ini jadwal yang mulai 1 tahun kemarin itu ya, mulai dari 15 Februari sampai 31 Maret karena pandemi diperpanjang menjadi sampai 29 Mei 2020. Ini dilakukan sensus online. Nah, kami melakukan dengan bantuan oleh Pemkab dan jajarannya, serta perbankan, kemudian Forkominda, dan Dim, Polres, sangat membantu sekali dalam proses itu. Kemudian UPD di luar Pemkab juga, instansi perkebunan, industri, membantu semua sehingga sensus penduduk online di Kabupaten Jember berjalan dengan sukses. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa misalnya sensus penduduk online di Kabupaten Jember nomor 1 se-Jawa Timur, tingkat pencapaian partisipasi dari penduduk yang ikut sensus penduduk online. Kemudian adanya kegiatan pelaksanaan lapangan ya, yang dimulai pada September, yang 31 Agustus diadakan kick-off dengan Bapak Wabub yang memimpin kick-off di Kabupaten Jember, sensus penduduk Kabupaten Jember, dilakukan selama 1 bulan, melakukan verifikasi lapangan gitu, yang dilakukan oleh para petugas gitu. Lanjut. Lanjutnya Pak Didi. Nah, ini yang tadi, lanjut lagi. Nah, ini kalau kita ingin membanding-bandingkan hasil sensus penduduk mulai tahun 1961, 1971, 1980, 1990, sampai 2000, 2010, 2020, bisa dilihat itu. Kalau kita lihat pada tahun 1961, penduduk Jember, Kabupaten Jember 1,5 juta. Kemudian tahun 71, 1,71, tambah lagi tahun 80, 1980, 1,88 juta, tahun 1990, 2,06 juta, tahun 2000, sensus penduduk, hasil sensus penduduk 2000, 2,19 juta, pada tahun sensus penduduk 2010, 2,33 juta, dan yang barusan kita lakukan tahun 2020, hasil sensus penduduk 2,54 juta. Itu perkembangan tren dari penduduk Kabupaten Jember. Lanjut. Kalau kita lihat, mohon maaf, kalau kembali lagi, kalau kita lihat dari luas daratan Kabupaten Jember yang sebesar 3,29, 3,34 km persegi, maka kepadatan penduduk di Kabupaten Jember sebesar 770,26 jiwa per kilometer persegi. Monggo. Lanjut.
Ini kalau kita bandingkan laki-laki perempuan tadi ya, kalau secara nasional itu lebih banyak laki-laki 102 seks rasio atau rasio jenis kelaminnya, tapi kalau di Kabupaten Jember kebalikannya, jumlah penduduk laki-laki ada 49,87%, penduduk perempuan 50,13%. Kalau kita hitung seks rasionya adalah 99. Berarti di antara 100 penduduk wanita ada 99 penduduk laki-laki. Jadi hampir sama, jadi mungkin beda dengan secara nasional, untuk secara nasional ya, yang 102 itu. Mungkin lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Ini menarik sekali, mungkin jadi kajian-kajian yang lebih mendalam lagi tentang demografi. Ini kita sampaikan rasio jenis kelamin atau seks rasio penduduk Kabupaten Jember mulai tahun 1961 sampai tahun 2020. Kita lihat seks rasio pada 1961 adalah 97, kemudian naik lagi 1971, 98, tahun 1980 turun 96, dan paling terendah adalah pada tahun 1990, yaitu 96. Ini menjadi mungkin pertanyaan, kenapa pada tahun 1990 Kabupaten Jember penduduk selisih atau gap antara penduduk perempuan di Kabupaten Jember dan laki-lakinya itu berbeda jauh gitu. Lebih banyak perempuannya, jauh lebih tinggi gitu. Mungkin ini jadi kajian menarik juga. Kemudian tahun 2000 naik lagi menjadi 97, kemudian 2010 masih stagnan 97 sama, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 99 gitu, cukup tinggi ya, naik 2 poin. Yang tadi yang saya sampaikan bahwasanya ada 100 penduduk perempuan, 99 penduduk laki-laki. Lanjut. Saya pikir ini rencana kegiatan pada tahun 2021 ya. Nanti akan kita insya Allah kita laksanakan pada bulan September. Kalau nggak ada halangan, itu kami mohon segenap masyarakat, terutama jajaran pemerintah Kabupaten Jember juga masih tetap membantu kami untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu sampel sensus penduduk 2020. Saya pikir itu kami mohon izin Bapak, itu yang bisa kami sampaikan mengenai press release. Meskipun ini agregat, ini penting sekali. Untuk lebih detailnya mungkin akan kami sampaikan lagi ketika sinkronisasi terkait dengan lebih penduduk lebih dalam lagi terkait jumlah penduduk kecamatan dan tadi yang disampaikan kelompok umur ini akan kami sampaikan menyusul gitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami enggak mengadakan hanya Bapak. Biasanya kami enggak mengadakan ini.